Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good afternoon, everyone. I think this is our last meeting. So, today we have two topics. The first topic is we will continue our discussion about several types of reading questions, and the last is some clues for the final examination. Jadi, hari ini kita ada dua hal yang akan kita diskusikan bersama-sama. Yang pertama adalah mengenai beberapa tips ya dari pengerjaan soal reading, dan yang kedua adalah beberapa clues ataupun beberapa jenis pertanyaan yang nanti akan muncul pada soal UAS. Oke. Maybe we should recall what we studied last week. We studied about several questions in reading, such as getting the main ideas and find the answer for stated detailed questions and implied questions ya. And then the last is about noun reference. Jadi minggu kemarin kita belajar kalau dalam soal reading itu bagaimana menjawab pertanyaan yang fokusnya adalah mengenai ide pokok, kemudian pertanyaan yang eksplisit di dalam teks, kemudian mencari implicit questions dalam teks. Kemudian yang terakhir adalah mengenai noun reference atau mendapatkan jawaban dari pertanyaan kata ganti. Now we go to the next is about indirectly answered questions. So you will sometimes be asked to answer questions by drawing conclusion from specific details or details in the passage. Dalam soal reading itu, kita seringkali disuruh untuk menjawab pertanyaan dengan mengambil kesimpulan dari sebuah teks. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya ada kata implied, inferred, or likely, and also probably to let you know that the answer to the questions is not directly stated. Jadi pertanyaan kunci dalam jenis pertanyaan reading ini ada kata-kata seperti kayak implied, inferred, likely, or probably. Nah, ini jenis pertanyaan ini jawabannya kita tidak bisa langsung mencari di dalam teks. Justru kita harus mendapat kesimpulan atau mencari kesimpulan dari jenis pertanyaan ini. This type of question is probably the most difficult one in reading comprehension. Jenis pertanyaan ini memang jenis pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab di dalam teks. Sometimes we don't know the vocabulary from the passage, and sometimes we do not understand enough about the context of that text. Kadang kita tidak tahu beberapa katanya, arti katanya, bahkan kita tidak mengerti konteks ataupun informasi yang disajikan dalam sebuah teks. But that's okay, because I'm gonna give you several tips that we can use when answering this type of questions. Nah, jadi kita akan mencoba dulu bagaimana sih kalau misalkan bagaimana menjawab pertanyaan, jenis-jenis pertanyaan di dalam ini. Ada beberapa jenis pertanyaan yang muncul dalam jenis pertanyaan reading ini. Langsung kalian harus bisa identify the type of question seperti it is implied in the passage that, it can be inferred from the passage that, it is most likely that, what probably happened, and so on. Nah, sekali lagi, kata-kata seperti kayak implied, inferred, likely, probably itu jawabannya tidak ada di dalam teks, tapi lebih kepada kemampuan kalian untuk bisa menyimpulkan. Ya, oke. I hope you understand. Kita akan langsung aja mencoba jenis-jenis pertanyaan ataupun contoh dari jenis pertanyaan ini. Oke, for example, kita lihat di sini. Seperti biasa, ketika kita menjawab pertanyaan dalam reading, kita tidak harus membaca teks terlebih dahulu, tetapi kita langsung melihat pertanyaannya dulu, kemudian kita cari kata kunci dalam pertanyaan tersebut, kemudian kita baca cepat kata kunci yang ada dalam pertanyaan tersebut yang kita bisa temukan di dalam sebuah teks. Misalkan, it is implied in the passage that if a kayak has 2 holes, then, nah kata kuncinya ada kata implied, kemudian ada kayak and 2 holes.
kayak itu it's kind of boat yang short boat and it's usually apa ya, kayak kayak perahu kecil ya, perahu kecil yang biasanya yang biasanya dipakai satu orang tuh, yang cukup satu orang ya. Nah, kata kuncinya di sini ada kayak, ada two holes. Kemudian barulah kita cari kata kunci ini di dalam teks. Oke, kita lihat dulu paragraf yang pertama ya guys ya. Apakah ada kata kayak and two holes? Oke, paragraf pertama tidak ada. Kemudian kita lihat paragraf yang kedua. Ternyata ini udah ada muncul kata-kata kayak. Kemudian kita baca aja ya. The kayak is something like a canoe that has been covered by a deck. A kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider. However, some kayaks are made for two. Because the deck of the kayak is covered over except for the hole or holes for its rider or riders, a kayak can tip over in the water and roll back off without filling with the water and sinking. One of the primary uses of the kayak is for hunting. Kalau teman-teman lihat, kemungkinan jawabannya ada di paragraf yang kedua. Kemudian kita harus menyimpulkan nih, kalau misalkan si kayaknya itu punya dua lubang, maka oke, kita lihat ini kayak kayak jenis canoe ya, jenis apa ya, jenis perahu yang lainnya that has been covered by a deck. Jadi si perahunya tuh ketutup tuh ya. Nah, cuma ada satu lubang aja. Nah, satu lubangnya tuh buat satu rider atau buat satu yang naiknya. Nah, ini kayak generally constructed with one opening at the deck for one rider. Oke, berarti kalau untuk satu yang naiknya itu hole-nya tuh cuma ada satu nih. However, some kayaks are made for two. Tapi kadang juga kayak juga dibuat untuk dua rider. Berarti kalau misalkan si kayak itu ada two holes, mana yang lebih apa ya, kita bisa simpulkan apakah it accommodates two riders, it is less stable than a kayak with one hole, it is as large as an umayak, it cannot be used on the ocean. Kalau kita lihat di sini tidak ada kata-kata kurang stabil ataupun tidak ada kata-kata umyak ya, atau ada kata it can't be used on the ocean. Jadi kemungkinan kita bisa simpulin nih, kalau satu lubang itu buat satu penumpang, satu yang naik perahu tersebut, maka jika ada dua holes itu berarti untuk two riders. So the correct answer is A. Okay, ya. Now, number two, it can be inferred from the passage that an example of the animal mentioned in lines 11 and 12 might be. Nah, di sini ada kata kuncinya teman-teman. Kata kuncinya adalah line 11 dan juga line 12. Kemungkinan animal yang disebutkan adalah, kita lihat di sini, line 11 dan line 12. The umiyak is used to haul belongings from campsite to campsite, and it is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Kata kuncinya di kata hunting larger animals. Ya, hunting larger animals. Karena umayak ini sama kayak kayak, artinya itu dipakai di laut, ya, di sungai, di laut, dan sebagainya. Berarti kalau misalkan kita hunting larger animals, apa yang kemungkinan? A kangaroo, a snake, a whale, or salmon. Yang memungkinkan dari A, B, C, D ini, kita nggak mungkin dong pilih jawaban yang kanguru, karena kanguru hidupnya di darat, bukan di laut. Kita juga nggak mungkin milih yang snake, karena snake itu it's not a large animal, but it is small animal. Salmon juga sama ya guys ya, animalnya kecil. So the correct answer is C, a whale. Probably the umayak is used for hunting whales atau paus gitu guys ya. Itu cara mengerjakan jenis-jenis pertanyaan di sini. Kita akan lanjutkan kembali teman-teman menjawab jenis teks reading selanjutnya, yang adalah answer the translation questions correctly. Nah, ini artinya adalah biasanya pertanyaan kayak gini. Paragraf sebelumnya membahas tentang, atau paragraf setelah ini kemungkinan menjawab membahas tentang, nah gitu. Jadi dalam answer transition questions correctly itu teman-teman harus bisa menyimpulkan kira-kira apa yang dibahas pada paragraf sebelum, atau
apa yang dibahas di paragraf setelahnya. Baik ya, paham sampai sana ya. Berarti kata kunci pada jenis pertanyaan ini ada namanya preceding paragraph dan ada juga yang namanya following paragraph. Kalau preceding paragraph itu artinya paragraf sebelumnya. Kalau following paragraph itu artinya paragraf setelahnya. Gitu ya. Nah, itu adalah jenis pertanyaan transisi. Kita akan lihat teman-teman, sebenarnya gampang sekali sih untuk menjawab pertanyaan yang preceding atau following. Kalau dalam pertanyaan itu kalian disuruh untuk menjawab, menyimpulkan tentang preceding, berarti baca saja satu kalimat awal. Baca satu kalimat awal, kemungkinan kita simpulkan. Tapi kalau misalkan the topic of the paragraph following the passage, most likely kalau ada kata following sama berarti kita baca satu kalimat akhir dari paragraf akhir. Seperti itu ya. Sebagai contoh, seperti biasa, jangan dulu membaca teks, tapi kita langsung dulu ke dalam pertanyaan. The paragraph preceding this passage most probably discusses, lihat di sini. Another myth of the ocean concerns Davy Jones, who in folklore is the mean-spirited sovereign of the ocean's depth. Oke. Di sini ada kata another, berarti ada yang lainnya gitu. Myth itu kan mitos, oceans itu kan kayak samudra, laut kayak gitu ya. Concern Davy Jones. Oke, berarti kemungkinan di sini ada kata kunci another myth ya gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang A. The youth of Davy Jones ini nggak mungkin nih, karena si Davy Jones itu kayak mean-spirited sovereign. Mungkin nanti teman-teman bisa cek lagi artinya apa ini ya. Nah, Davy Jones' career as a sailor bukan, karena di sini ada kata mitos. Yang di preparing to travel the ocean ini juga nggak ada ya. Berarti kita simpulkan jawaban yang betul ada C. A different traditional story from the sea. Jadi yang namanya folklore itu namanya traditional story. Cerita zaman dahulu, folklore itu ya. Cerita mitos, cerita legenda, cerita dongeng itu namanya ke folklore. Oke. Nah, kita lihat nomor 2. The topic of the paragraph following the passage most likely is, kuncinya adalah baca kalimat akhir di paragraf yang terakhir. Nah, ini kita lihat di sini ya. Berarti ini kan kalimat terakhirnya. Needless to say, any sailor on the seas is not so eager to take a tour of Davy Jones' locker, although it might be a rather interesting trip considering all the treasures located there. Oke, kita lihat di sini menarik ini ya, ada berbagai kata kunci di sini yang harusnya kita bisa simpulkan ya. Needless to say, any sailor on the seas is not so eager. Eager itu begitu ingin ya. To take a tour of Davy Jones' locker. Oh, ada kata locker Davy Jones. Ada kata tour, berarti keliling tuh ke lokernya si Davy Jones. Although it might be a rather interesting trip considering all the treasures located there. Interesting itu something like menarik gitu loh. Kalau treasures itu kayak harta karun. Oh, mungkin kita bisa nyambulin kalau di Davy Jones itu di bawahnya itu mungkin ada, di lokernya tuh ada berbagai barang-barang berharga ya yang ada di sana. Apa yang menjadi kemungkinan paragraf setelahnya akan membahas tentang apa? Kita lihat ya. A. Valuable items located at the bottom of the ocean. B. Where Davy Jones is found today. Kayaknya ini enggak sih, kayaknya bukan nih. Jonah and the Whale, apalagi ini nih, nggak ada kaitannya sama ini. Yang di preventing objects from falling overboard, mencegah objek jatuh dari atas, ini kayak juga nggak mungkin. So I think the correct answer is A. Gitu ya, valuable items located at the bottom of the oceans. Ya, ini lihat di sini ya. Nah, itu teman-teman cara menjawab pertanyaan apa itu namanya preceding and following questions. Jadi caranya nanti lihat aja kalimat awal atau kalimat akhir. Kalau preceding questions itu berarti bacanya kalimat pertama di paragraf pertama.
Tapi kalau following paragraph itu menjawab sorry, caranya adalah membaca satu kalimat akhir di paragraf akhir. Saya harap teman-teman paham ya. Nah, sekarang kita akan coba dulu membahas ini nih, ada passage one nih. Ini gampang sekali, ada satu paragraf nih ya. Nah, kita lihat pertanyaannya. The paragraph preceding this passage most probably discusses. Lihat di sini, ada kata another program instrumental in the popularization of science with Cosmos. Kata kuncinya adalah ada kata another, ada program instrumental. Program instrumental lainnya yang sebagai populer akan tentang sains adalah Cosmos. Berarti kita bisa simpulin nih kalau pembahasan di paragraf sebelumnya membahas mengenai berbagai program instrumental. Apakah kita lihat di sini ya? Apakah yang mendekati ya? Apakah di public television ini terlalu general? C. The Pulitzer Prize won by Carl Sagan ini juga enggak nih ya. B. Carl Sagan scientific achievement kayaknya tidak juga pencapaian ilmiah dari Carl Sagan. A different scientific television series. So yang mendekati adalah A. Ada kata scientific juga ya. Kemudian ada kata program, berarti sebelumnya pasti ngebahas program juga. Gitu ya guys ya. Sekarang kita langsung ke pertanyaan yang kedua. The paragraph following this passage most likely contains information on what? Kita lihat kata akhirnya dulu, kalimat akhir di paragraf ini. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize winning author. Ini ada yang disebut ini, kata kuncinya adalah ada kata si Carl Sagan sebagai writer dan sebagai narrator, sebagai a noted astronomer dan sebagai winning author of the Pulitzer Prize. Kira-kira nih ke bawahnya bakal ngebahas tentang apa nih? Apakah yang A, the popularity of science? Kayaknya enggak, karena udah disebutin kata Carl Sagan. The program Cosmos? Enggak, karena program Cosmos disebutnya di awal. C, the astronomer Carl Sagan, or the topic and this is from Ferris Wheel of Science. Kayaknya yang lebih mendekati adalah yang C. The astronomer Carl Sagan. Mungkin paragraf setelahnya akan banyak membahas tentang Carl Sagan karena di paragraf di sini hanya disinggung sedikit saja. Itu teman-teman tentang preceding and tentang preceding dan juga following paragraph. Oke ya. Nah, sekarang kita yang terakhir nih ada tentang vocabulary questions. Ini adalah salah satu jenis pertanyaan di dalam reading yang pasti 100% will appear, yang akan muncul dalam jenis pertanyaan reading. Nah, sebetulnya kalau misalkan kalian buka kamus, ada vocabulary questions ini sangat gampang, tinggal buka kamusnya, cari sinonimnya apa, ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita tidak diharuskan untuk membuka kamus, maka bagaimana cara untuk mengerjakannya? Caranya adalah, ayo kita lihat. Pertama, find definition from structural clues. Kita cari definisi dari petunjuk structure, seperti itu, ya. Misalkan, nah lihat ini, kata kuncinya kita lihat kata di mana kata itu muncul, kemudian kita baca satu kalimat dan satu kalimat setelahnya. Behaviorism, oke, kita lihat berarti one of the leading schools of psychological thought that in the 20th century was behaviorism. Oke, kemudian lihat di sini, they believe that the role of the psychologist is to study behavior which is observable rather than conscious or unconscious thought which is not. Oke, di sini ada kata belief, ada kata role, ada kata behavior, ya ada kata observable berarti bisa di-observe, conscious atau unconscious thought which is not. Oke, lihat di sini. In behaviorism, in line 2, psychologist is concerned with mana nih? Oke. Oke. Kalau kita lihat kata kunci di sini berarti observable behavior nih. Behavior sinonimnya adalah action. Jadi yang betul adalah yang C. Kita lihat di sini. Oke, nomor 1 adalah C. Observable
actions gitu ya. What is a positive reinforcement in line 7? Wah, oke, kita lihat di sini positive reinforcement. Lihat kata sebelum dan lihat kata sesudah. He came to believe that positive reinforcement such as praise, food, and money were more effective. Udah situ. Oh, katanya kalau positive reinforcement mah kayak ada praise, ada pujian, ada makanan, ada uang. Berarti kalau yang namanya positive reinforcement itu something yang tentang apa sih? Apakah gift, reward, bribe, atau penalty? Kemungkinan yang tepat adalah B, reward, hadiah ya. Berarti kalau what is negative reinforcement, kebalikannya nih, ada punishment di sini. Nah, berarti jawabannya adalah yang di punishment. Gitu teman-teman mengenai tentang reading ya. Overall saya telah mengasih beberapa tips dan tricks ya dalam pengerjaan TOEFL, mulai dari structure, kemudian kita masuk ke listening, kemudian kita masuk yang reading. Mohon dilihat kembali catatannya, dilihat baca kembali modul yang telah saya kasih, mudah-mudahan nanti ngebantu. Dan untuk nanti soal TOEFL-nya, pengerjaan soal TOEFL akan dilakukan secara insya Allah kita akan pakai Google Classroom atau kita pakai Google Form. Jadi nanti di dalam Google Form kalian tinggal isi saja pertanyaan-pertanyaannya, dan untuk listeningnya akan di-share di dalam audionya. Seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal buka Google Form dan dikerjakan dengan waktu yang telah ditentukan. Seperti itu ya. Nah, kemudian mungkin itu ya nanti untuk soal UASnya. Jadi ada 3 section teman-teman untuk soal UASnya itu ada listening, ada structure, dan juga ada comprehension. Ada reading comprehension. Jadi total soalnya itu ada berapa? Ada 140 soal ya. Listening 50, structure itu 40, dan reading 50. Cuma kan kalau biasa itu waktunya hanya 2 jam saja teman-teman. Nanti mungkin saya extend waktunya. Nah, apakah menjadi 3 jam, apakah nanti menjadi 4 jam. Seperti itu ya. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian, atas kerjasamanya teman-teman. Dan yang paling utama adalah saya ingin mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya karena selama 1 semester ini saya pasti banyak salahnya, banyak kurangnya, apalagi karena satu dan berbagai hal kita jadi jarang untuk bertemu tatap muka secara Zoom ya, karena ada berbagai lainnya yang tidak bisa saya tinggalkan. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat mengerjakan ujian akhir. Semoga teman-teman ada dalam keadaan sehat selalu dan diberikan kelancaran. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung japri saja ke nomor WhatsApp saya. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.